Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan materi pembentukan perilaku sosial anak. Pada mata kuliah pengembangan pengetahuan sosial anak usia dini dengan dosen pembimbing Dr. Anda Syabdaningsi MPD dan Febrianti Utami MPD. Kelompok kami terdiri dari Wanti Mayangsari, Farida Asriani, dan Yesika Noprica. Langsung ke materi yang pertama, mengenai pengertian perilaku sosial yang akan dijelaskan oleh saya, Yesika Noprica. Menurut Harlock, B. Elizabeth dikutip oleh Nis, Rima, Yunus, dan Hayati 2016, mengatakan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Selanjutnya menurut Skinner dikutip oleh Kurniasi 2018 yang merupakan bapak perilaku sosial atau behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku itu dapat diamati dan determinan lingkungannya. Sehingga dalam pandangan Skinner mengungkapkan bahwa pikiran. Menurut Nurfidaus dan Risnawati 2019, perilaku sosial seseorang merupakan sikap relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial merupakan sikap relatif untuk menanggapi seseorang dalam rangka memenuhi diri atau seseorang sesuai dengan tuntunan sosial melalui lingkungan baik keluarga, masyarakat, maupun sekolah, dan dapat berinteraksi dengan baik melalui aktivitas bekerja sama. Selanjutnya, pengertian pembentukan sosial. Menurut Pajar 2017, mengatakan bahwa pembentukan berasal dari kata bentuk yang artinya wujud yang ditampilkan, sedangkan pengertian pembentukan sendiri adalah proses, cara, dan perbuatan membentuk. Selanjutnya menurut Bandura dikutip oleh Syah 2012 mengatakan bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga merupakan reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Terakhir, menurut Walgito mengatakan bahwa perilaku pada manusia dapat dibedakan antara perilaku reflektif dan perilaku non-reflektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan perilaku sosial adalah proses pembentukan tingkah laku manusia yang menimbulkan reaksi akibat adanya interaksi antara lingkungan yang terjadi secara spontan, yang diperlukan bimbingan dan arahan untuk mengantarkan pada perilaku sosial terhadap seseorang. Selanjutnya, materi mengenai faktor-faktor pembentukan sosial akan dijelaskan oleh Farida Asriani. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yesika. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentukan sosial. Jadi perilaku sosial dapat terbentuk dari adanya interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Faktor-faktor pembentuk perilaku sosial menurut Baron dan Birney dikutip oleh Nisrina, Yunus, dan Hayati tahun 2016, mereka berpendapat bahwa ada 4 kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang. Yang pertama yaitu perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang yang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu proses kognitif ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang dapat menjadi dasar kesadaran sosial seseorang dan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan alam. Jadi faktor lingkungan alam ini sendiri terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya, orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula. Ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan suara yang lembut dan halus dalam bertutur kata, maka anak cenderung
bertutur kata yang lemah lembut pula. Kemudian yang keempat yaitu tata budaya. Jadi tata budaya di sini sebagai tempat perilaku dalam pemikiran sosial itu terjadi. Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tentunya memiliki mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu faktor pembentukan sosial menurut Papalia yang dikutip oleh TRIA tahun 2016. Perilaku sosial terbentuk karena adanya peran dari ranah kognitif. Beliau menyatakan ada 5, yaitu yang pertama, menguasai pemikiran simbolis. Maksudnya di sini menggunakan gambar dan kata-kata untuk mewakili tindakan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan objek untuk menyimpulkan tindakan dan kejadian. Misalnya berpura-pura sebuah kotak pensil menjadi pesawat. Kemudian yang ketiga yaitu belajar untuk menduga efek satu tindakan pada tindakan yang lain. Contohnya seperti misalnya air meresap di spons, membuat air diserap oleh spons dan terjadi perubahan di spons. Kemudian yang keempat yaitu mudah terkecoh oleh tampilan. Seperti misalnya air yang berada pada wadah kecil tapi tinggi terlihat lebih banyak isinya dibandingkan dengan wadah lebar tetapi pendek. Kemudian yang kelima yaitu memikirkan produk akhir. Maksudnya yaitu fokus pada tampilan benda dalam momen tertentu. Kemudian yaitu faktor pembentukan sosial menurut Walgito yang dikutip oleh Harsanti tahun 2018. Tahun 2018 maksud saya, 3 tindakan cara pembentukan sosial yaitu yang pertama pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Salah satu pembentukan perilaku yang dapat ditempuh dengan conditioning atau kebiasaan yaitu dengan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan akhirnya. Sehingga akan terbentuk perilaku yang diharapkan tersebut. Misalnya, anak dibiasakan untuk bangun pagi atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, dan sebagainya. Cara ini didasarkan atas teori belajar conditioning, baik yang dikemukakan oleh Pavlov, Thorndike, maupun Skinner. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Jadi, di samping pembentukan perilaku dengan kebiasaan, pembentukan perilaku juga dapat ditempuh dengan memberikan pengertian atau insight. Misalnya, siswa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat karena siswa yang terlambat akan mengganggu siswa lain. Kemudian contoh kedua yaitu misalnya bila naik kendaraan bermotor harus menggunakan helm karena itu dapat memberikan keamanan pada diri dan masih banyak lagi contoh yang dapat menggambarkan pembentukan perilaku dengan pengertian ini. Jadi, cara ini berdasarkan pada teori kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan menggunakan contoh atau model. Kalau orang mengatakan bahwa orang tua sebagai contoh anak-anaknya, kemudian pemimpin sebagai panutan dari yang dipimpinnya. Hal-hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pembentukan perilaku dengan menggunakan model adalah suatu cara yang didasarkan oleh teori belajar sosial atau social learning theory. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Dilanjut. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Farida Asriani atas penjelasannya. Materi selanjutnya mengenai proses internalisasi perilaku sosial anak yang akan dijelaskan oleh Saudari Wanti Mayangsari. Kepadanya kami. Pola. Baik, sampai selesai. Baiklah, saya akan melanjutkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses internalisasi perilaku sosial anak. Di sini ada yang pertama menurut Tri tahun 2016 dalam Santro menurutnya adalah arsitek utama dari teori kognitif sosial yang menjelaskan bahwa proses kognitif memiliki kaitan penting dengan lingkungan dan perilaku. Sedangkan menurut Bandura berpendapat bahwa dalam situasi-situasi sosial manusia seringkali belajar jauh lebih cepat hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain. Sebagai contoh seperti misalnya ketika anak-anak belajar lagu baru atau bermain rumah-rumahan meniru sikap orang tua, maka mereka akan memproduksi secara instan urutan panjang tingkah laku baru. Jadi mereka memperoleh sebagian besar segmen tingkah laku baru hanya melalui pengamatan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Wahyudi yang dikutip oleh Tri, orang tua juga berperan sebagai guru bagi anak, karena anak belajar banyak dengan melihat apa yang orang tuanya lakukan. Jadi dari beberapa sumber yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dengan mengamati dan meniru adalah cara yang cepat bagi anak untuk belajar berperilaku di lingkungan. Anak mengamati dan menirukan perilaku yang ada di sekitarnya. Perilaku baik maupun buruk adalah cermin dari lingkungan yang diterapkan oleh anak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku sosial. Menurut Max Weber yang dikutip oleh Nisrima, Yunus, dan Hayati tahun 2016, bentuk-bentuk perilaku sosial ada 4, yaitu yang pertama adalah rasionalitas instrumental. Maksudnya yaitu tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu tindakan tradisional. Jadi tindakan tradisional di sini maksudnya adalah tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasan atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu rasional dan berorientasi nilai. Maksudnya di sini tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaat, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu mementingkan oleh si pelaku. Kemudian yang terakhir yaitu tindakan afektif. Tipe tindakan ini adalah ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari yang telah menjelaskan materi tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.